Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan servisan kalkalak sokas pendingin minuman, dan kata pemiliknya kulkas ini berhati-hati, saya akan mengecek bagian dalam dulu. Ternyata tidak ada rasa dingin sama sekali ya. Apa memang tidak dibutuhkan? Saya cek dulu bagian belakang. Saya mencari jalur kabelnya, dan di sini saya temukan kabelnya itu besarnya. Ini PTC-nya sudah dibuka, dan kabelnya sekian gedenya dan panjang, naik ke atas lalu turun ke bawah. Ada yang putus, apa dia ingin dirasakan atau dikarenakan memang berat habis ya. Jadi kalau gejala berat habis itu biasanya dikarenakan bocor, maka saya akan mencari titik kebocoran. Di sini saya akan menghidupkan kompresor yang pertama. Jadi langkah pertama untuk perbaikannya, apabila sudah kabelnya nggak jelas, langkah terutama kita memastikan kompresor hidup dulu. Kita menggunakan kabel yang sudah saya rakit, dan saya tidak untuk mencoba pertama saya tidak menggunakan kapasitor apakah normal, dan ini bawaannya masalahnya tidak memakai kapasitor, dan saya menggunakan PTC dan overload asli bawaan kulkas. Jadi untuk mengetes apakah kulkas ini normal atau tidak di bagian mesinnya, dan kita kocak-kocak dulu bagian PTC-nya. Setelah kita pasang PTC, kita jabut lagi satu overload, kita jabut lagi lalu kita pasang. Kita gunakan congkel ya, supaya tidak patah di kaki overloadnya. Di songkatnya biasanya sering patah. Kita sangat berhati-hati membukanya pelan-pelan menggunakan obengnya. Dengan pelan kita cek dulu overloadnya apakah terbakar. Apabila di overload tidak ada tanda-tanda kebakar, itu diartikan kompresor bagus. Jadi sudah dinyatakan ini kompresor bagus ya. Apabila di bagian overloadnya masih bagus, berarti aman di bagian kompresor. Saya akan mencoba, saya nyalakan setelah saya pasang PTC, apakah benar kompresornya masih bagus. Kita cek dulu, kita hidupkan ya. Jangan lupa kita gunakan ampere meter, kita siapkan dulu, kita ambil dulu ampere meternya. Dan di sini sudah saya siapkan ampere meter. Kita taruh ke 200 ampere, lalu kita pasang di kabelnya ya. Pastikan posisikan ampere sebelum kita pakai itu 0. Jadi nanti kelihatan apabila ampere naik atau tidak. Kita bisa mengecek kompresor ini. Untuk mengecek kompresor ini normal atau tidak, kita gunakan ampere meter, kita nyalakan dulu. Perhatikan ampere meter apakah naik atau normal. Kalau normal 0,6, apabila tidak normal yaitu 1, perhatikan. Kita sejukkan dulu pelan-pelan. Oke, menunjukkan 6 ampere, 0,06 ampere. Mantap. Berarti kompresor ini bagus. Tapi suaranya sangat pelan, itu diartikan memang benar bocor. Dan saya pegang di bagian pipa pendorongnya, apa masih ada hangat ya. Dan sudah saya biarkan sekitar 15 menitan, tidak ada sedikit pun terasa hangat di bagian kondensor.
Dan kalau tidak ada hangat sama sekali, itu ada dua tebakan, apakah bocor, apakah tidak muter kompresornya. Dan setelah saya buka masih ada desisan, berarti untuk bocornya mungkin bocor halus ya, bocor halus, ada desisan sedikit. Kita lebarkan lagi. Oke, masih bagus ngejosnya, berarti dia memang benar kompresor habis. Jadi langkah kedua, saya akan cek dorongan kompresor, apakah dia tidak dingin itu dikarenakan kompresor yang lemah atau ada yang bocor. Kita cek bagian di filternya, kita potong dulu bagian filternya. Setelah saya potong, saya akan menekan dari kompresornya ya, dan di sini kita dua kali kerja ya, memutus di sini ya untuk mengecek. Satu, untuk mengetahui kompresornya bagus atau tidak. Yang kedua, untuk memflashing bagian kondensor. Setelah kita buka di sini, lalu kita lakukan flashing, dan untuk mengetahui kekuatan kompresor, maka saya akan menutup. Apabila saya tidak menahan menutupnya, maka kompresor bagus, masih siap produksi atau masih layak dipakai. Kita tekan beberapa saat hingga angin mampu mendorong. Oke. Dan angin ternyata mampu mendorong tangan saya, dan saya pun tidak tahan untuk menekan, berarti kompresor masih bagus. Kita ulang-ulang untuk melakukan flash di bagian kondensornya, kita flashing. Kita kuras ya sisa-sisa oli yang ada di dalam filter atau di dalam kondensor. Jadi supaya nanti proses pembekuannya bagus, kita bersihkan di bagian kondensor. Kita tahan, lalu kita lepas, tahan, kita lepas. Dan ini dilakukan berkali-kali supaya di dalam kondensor benar-benar bersih, tidak ada sisa oli yang tertinggalan. Setelah kita membersihkan oli yang di dalam kondensor, yang langkah selanjutnya saya akan menutup kondensor ini. Saya las, lalu saya akan membuka di bagian pipa balik. Apakah kapiler buntu atau memang ada bocor di bagian kondensor. Dan biasanya oli freon habis itu dikarenakan yang sering saya temukan untuk kulkas pendingin minuman, biasanya sering terjadi kebocoran di bagian kondensor. Saya akan melepas karena posisinya ini susah untuk pengecekan di bagian kondensor. Saya akan nurunkan mesinnya, lalu kita cek di bagian kondensor, bagian sambungan biasanya yang sering saya temukan terjadi korosi karena di bagian sambungan itu karena disebabkan panasnya proses pengelasan ya. Jadi untuk mengetahui bocoran, maka saya akan angkat dulu kompresor ini, lalu kita cek-cek di bagian kondensornya. Dan kita cek-cek dulu bagian atas ya. Dan sepertinya kita kesulitan mau melihat di bagian belakang
kompresor. Jadi langkah selanjutnya saya akan melepas kompresornya ya, dan di sini saya tidak menemukan sedikit pun tanda-tanda kebocorannya. Biasanya tanda bocor apabila kulkas dipakai hari-hari itu ada tanda-tanda basah atau ada tanda-tanda kondensor yang hitam atau kena oli seperti itu, basah. Jadi dan di sini saya angkat dan di sini saya temukan sambungannya di belakang kompresor persis ya. Maka saya tidak bisa melihat. Setelah saya angkat kompresornya, ternyata sedikit pun tidak ada sedikit basah karena oli. Itu diartikan bagus bagian kondensornya. Dan proses pencarian kebocoran, saya tidak menemukan sedikit pun kebocoran. Di evaporator pun juga tidak ada tanda-tanda ketusuk, dan evaporator kelihatan masih mulus. Dan di sini ada basah sedikit, sepertinya itu line bocor ya. Basah karena kena air atau lembab mungkin. Dan di sini ada basah sedikit, itu karena ada air netes yang dari atas ini. Sepertinya tidak apa-apa. Dan di sini saya proses untuk mengetahui tekanan pipa balik saya. Oke, bagus ya. Saya tidak tahan menutup dan angin pun deras ya melewati dari pipa balik. Artinya kompresor bagus, kapiler juga bagus. Karena saya tidak menemukan bocor, saya akan langsung isi saja. Saya isi 10 PSI saja, tidak banyak-banyak. Lalu kita cek di bagian evaporatornya apakah sudah jadi, bahan bakuannya apakah bagus. Kita cek dulu ya. Oke, mantap. Bahan bakuannya sangat mantap ya. Sampai ke bawah sudah. Dan di sini sudah mulai tanda-tanda ada sedikit bunga es. Mantap ya. Jadi untuk perbaikan ini berarti sukses ya. Jadi kita tinggal pengisian. Setelah kita isi lalu kita kembalikan lagi, berarti ini sudah jadi. Oke pemirsa, dan sampai di sini dulu mungkin video saya ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, dan bagaimana cara mengatasi kulkas showcase ya, kulkas pendingin minuman, yaitu biasanya sering terjadi bocor di bagian kondensor. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan mohon maaf apabila perkataan yang kurang jelas, dan jangan lupa komen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.